Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita dituntut untuk senantiasa bersyukur pada Allah, senantiasa berterima kasih kepada Allah dengan rasa syukur, dengan mengakui bahwa segala bentuk karunia, segala bentuk kebaikan apa saja yang kita dapatkan, kita akui dalam hati kita bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelahnya kita ucapkan rasa syukur itu dengan lisan kita, ya, di dalam setiap kondisi, dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk, ya. Dalam kondisi yang baik kita mengatakan alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi yang mungkin kurang baik kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian setelah meyakini berbagai karunia itu dari Allah, mengucapkannya dengan lisan, tentunya yang lebih penting adalah mewujudkan rasa syukur itu dengan ditunjukkan pada perilaku, pada perbuatan, yaitu dengan mentaati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang mereka keduanya larang, ya. Itu adalah bentuk perwujudan rasa syukur yang sesungguhnya, ya. Dengan, ya, mentaati aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang, hal-hal yang patut untuk dijauhi sebagaimana syariat kita menunjukkan. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan kali ini di hari Sabtu. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kecil kita sebagai pedoman atau sebagai arahan bagi para pecinta ilmu agama, bagi para penuntut ilmu yang ingin sukses dalam menuntut ilmu agamanya. Nah, sebagaimana kita bacakan di sini, kita masih bersama kitab At-Tadarruj fi Talabil Ilmi, yaitu bertahap, berjenjang dalam menuntut ilmu agama, yang ditulis oleh beliau yang mulia Syekh Faraz Khalil hafizahullah ta'ala. Yang mana kemarin kita sudah masuk di bab yang kedua dan masuk di pasal yang kedua. Bab kedua, pasal pertama sudah, pasal kedua kemarin sedikit baru kita bacakan. Nah, sekarang kita akan membacakan juga sisanya, ya. Akan baca beberapa, akan kita baca. Ya, pasal yang kedua. At-tadarruj min sigharil ilmi ila kibarihi, yaitu berjenjang dalam menuntut ilmu agama dari yang kecil kepada yang besar. Ya, kemarin sudah sedikit kita singgung, tapi kita baca dari awal, tidak apa-apa, karena baru sedikit kemarin kita baca. Jadi menuntut ilmu itu dari yang kecil dulu menuju yang besar, ya. Tidak melompat, tidak langsung ke buku-buku besar, tidak langsung ke buku-buku yang bukan dasar, ya. Makanya ada satu satu fenomena yang saya pribadi, ya, kalau saya pribadi menurut hemat saya kurang bagus. Buku-buku besar yang dijual terjemahan. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat, ya, di toko buku Islam, entah yang offline atau online, itu ada yang jual buku terjemahan
Fathul Bari gitu. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar itu terjemahannya, jual terjemahannya. Ada juga terjemahan Al-Um Imam Syafi'i. Ada juga terjemah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, ini tujuan diterjemahkan itu kan oleh si penerbit agar dibaca orang yang pengen belajar agama, ya. Dan kalau orang tingkat lanjutan nggak mungkin dia beli terjemahan, dia beli pasti yang bahasa Arab, ya. Kenapa diterjemahkan? Karena tujuannya, sasarannya adalah orang-orang awam, ya. Nah, menurut saya ini kurang bagus, ya. Menurut saya kurang bagus. Kenapa? Karena kalau dia orang awam ini baca buku terjemahan Al-Um, terjemahan Fathul Bari, terjemahan Syarah Sahih Muslim, ini merupakan buku-buku mutawalat, buku-buku yang pembahasannya sudah luas, sudah panjang lebar. Jadi sudah bukan tingkat pemula gitu. Makanya saya kadang mikir, ya, tanpa mengurangi bukan saya menjadikan orang yang jualan nggak laku, ya. Cuman saya pribadi melihat kalau setelah kita baca bahwa penuntut ilmu itu harus berjenjang, nah itu tiba-tiba orang awam beli buku terjemahan ini yang sudah mutawalat, gimana dia mau memahami? Padahal di situ nanti ada banyak mustalahat, ada banyak istilah-istilah yang dipakai oleh para fuqaha yang terkadang kita nggak paham maknanya, harus ada guru gitu. Tapi mungkin kalau untuk cuman referensi, ya, referensi dia sudah tingkat lanjutan, mungkin dia sudah tingkat lanjutan, kemudian dia beli terjemahannya sebagai pendamping dari kitab aslinya misalnya, dan dia didampingi oleh guru, maka tidak masalah. Tapi kalau tadi, ya, sasarannya orang awam yang sejatinya dia bahasa Arab aja tidak mampu, kemudian dia baca sendiri, ya, ini menurut saya kurang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Di sini dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dari yang kecil kepada yang besar, bertahap. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la budda li talibil ilmi min mura'ati iddati umurin inda talabihi. Wajib bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan beberapa perkara ketika dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Li ayyi ilmin minal ulum, yaitu disiplin ilmu apa saja, ya. Dalam disiplin ilmu apa saja, ya. Mungkin, ya, lebih khusus beliau mengatakan di sini maksudnya ilmu agama, ya. Itu harus diperhatikan beberapa perkara. Pertama, hifdzu matnin mukhtasarin fihi. Pertama, harus menghafal matan ringkasnya. Wajib menghafal matan ringkas yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut, ya. Sebagaimana kemarin saya sebutkan, ya, beri contoh misalnya kalau dia pengen mempelajari, ya, fikih atau mempelajari mustalah hadis, untuk yang dasar dia menghafal muqaddimah al-Baiquniyah, ya, al-Baiquniyah dalam mustalah hadis. Misalnya dia mau belajar usul fikih, dia belajar usul fikih, misalnya dia menghafal matan pemula dari pembahasan usul fikih, misalnya matan Waraqat milik Imam Al-Juwaini, atau Risalah fi Usulil Fiqh lil Uqbari, ya, itu dihafal. Atau dalam fikih Syafi'i misalnya matan Ghayah wa Takrib, matan Abu Syuja' dalam fikih Syafi'i. Jadi setiap disiplin ilmu yang akan dia pelajari, dia wajib, kalau pengen benar-benar penuntut ilmu sungguhan loh ini, pengen dia sukses, nanti diproyeksikan jadi ulama loh, bukan hanya penuntut ilmu yang kena angin ke utara dia belok ke utara, ke angin ke selatan dia ke selatan, cuman ke sana kemari, ya, tidak semangat. Ini yang benar-benar yang memang memproyeksikan dirinya nanti jadi ulama. Maka paling tidak setiap disiplin ilmu dia menghafal satu matan ringkasnya, atau menurut para ulama yang lain, kalau tidak keliru kata Syekh Amir Bahjat, ya, Dr. Amir Bahjat hafizallahu taala, pengisi majelis di Masjid Nabawi, ya, dan dosen di Jami'ah Thayyibah University, ya, di kota Madinah. Kalau tidak keliru pernah saya dengar beliau mengatakan paling tidak satu disiplin ilmu itu punya dua matan ringkas yang dihafal, yaitu ringkasan dari disiplin ilmu tersebut, ya, entah dalam bentuk prosa
atau entah dalam bentuk syair, ya, puisi, itu ada, itu paling dia dihafal. Ya misalnya nggak bisa 2, 1 lah minimal. Nah, setelah menghafal, ya, makanya ada program di Masjid Nabawi itu ada program namanya Hifzul Mutun al-ilmiyah, program menghafal matan-matan ilmiah. Itu ada sampai berapa mustawa gitu, ada sampai 4 level kalau tidak keliru, 4 atau 5 level, ya. Setiap levelnya itu nanti ada disiplin ilmu khusus yang wajib untuk dihafal. Nah, ini penting sekali. Setelah menghafal, nah itu online ya, di Hifzul Mutun al-ilmiyah di Masjid Nabawi. Itu ada musrifnya, ada pengampunya, dan nanti daftar secara online. Nanti modelnya storan. Kalau sudah hafal ini distorkan. Tidak tahu sebenarnya via WhatsApp atau via Telegram atau via yang lain, tapi ada dan itu kalau sudah selesai nanti dapat ijazah dari program tersebut, ya. Taib. Nah, kalau sudah hafal matan ringkasnya atau bentuk ringkas dari setiap disiplin ilmu itu, kemudian ngapain? Dhabtuhu ala syaikhin mutkin wa tahqiqu alfadhihi wa makan zaidan aw naqisan. Harus didobetkan. Apa didobetkan itu? Ya, meneliti ketepatannya di tangan seorang guru, menguji dan menyelidiki setiap lafadznya untuk mengetahui apakah ada yang keliru, ya, apakah ada yang berlebihan atau yang kurang. Maksudnya, setelah dia ngafal, dia koreksikan kepada guru yang kompeten. Dikoreksikan. Misalnya syekh atau ustadznya yang kompeten, disetorkan, benar nggak ini? Sudah benar belum? Kalau sudah benar, kemudian apa? Ya, tahqiqu alfadhihi. Mencoba menggali makna setiap lafadz yang terkandung. Alias maksudnya apa? Butuh disyarah oleh gurunya. Gurunya mensyarah dengan syarah yang ringkas, yang simpel, tidak usah panjang lebar dulu, ya. Matan usul fikih ini atau mustalah hadis atau yang lainnya. Kemudian setelah dihafal kemudian distorkan kepada gurunya yang kompeten. Kemudian setelahnya gurunya menjelaskan, oh ini bait ini maksudnya gini, ya, bait ini maksudnya seperti ini, atau paragraf ini maksudnya seperti ini, sehingga dia paham. Jadi terkumpul dalam dirinya 2 hal. Pertama, dia hafal bentuk ringkas dari disiplin ilmu itu, kemudian dia paham, oh maksudnya seperti ini, ya, agar tidak ada yang keliru. Makanya belajar itu harus dengan guru, karena takutnya nanti kalau dia belajar sendiri ternyata nanti akan terjadi kesalahan dalam pemahaman. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin, bagi orang yang ingin menuntut ilmu agama perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama tadi, menghafal matan ringkasnya. Kedua, menyetorkannya kepada guru dan mempelajari maknanya, syarahnya kepada guru. Jangan sampai ada yang keliru, ada yang berlebihan atau ada yang kurang. Nah, yang ketiga, adamul ishtighal bil mutawwalat. Nah, ini yang ketiga kata Syekh Utsaimin, tidak boleh menyibukkan diri dengan buku-buku yang panjang lebar, yang luas pembahasannya. Kenapa? Ya karena dia masih pemula. Ya, jangan menyibukkan diri dengan pembahasan yang sudah panjang lebar kesana kemari. Ya. Jadi sesuai dengan porsinya. Nah, dia masih bayi, makannya bubur saja yang lembek-lembek. Jangan masih bayi kemudian sudah makan nasi goreng, ya. Jangan masih bayi kemudian makan rengginang, tidak bisa. Tapi dia mencukupkan diri dengan sesuai porsinya. Ini kata Syekh Utsaimin seperti itu. Jadi bertahap, ya, menghafal matan ringkasnya, mempelajarinya dengan guru, dan jangan menyibukkan diri dulu dengan yang pembahasannya panjang lebar atau buku-buku mutawwalat. Nah, Syekh Khalil mengatakan, wa hadhil faqrah muhimmatun li talibil ilmi, fala budda li talibil ilmi an yutskinal mukhtasarat. Nah, poin ini, paragraf ini sangat penting bagi penuntut ilmu agama. Wajib bagi penuntut ilmu agama untuk memutkinkan atau untuk menguasai dengan, ya, penguasaan yang bagus mukhtasarat, yaitu kitab-kitab mukhtasar dulu, kitab-kitab ringkas dulu, ya. Hatta tarasakhal ulum fi zihnihi,
sampai ilmu itu dasar-dasarnya kokoh di otaknya, ya, pemahamannya sudah bagus di otaknya, ilmu itu sudah kokoh, sudah terpondasikan dengan baik. Summa yafidhu ilal mutawwalat, baru setelah apa, sudah punya pondasi yang bagus, sudah kuat keilmuannya dalam dasar-dasarnya, baru dia berpindah ke fase selanjutnya, ke pembahasan yang panjang lebar, itu buku-buku yang lebih luas. Lakinna ba'd talabah qad, ya, lakinna ba'd talabah qad yughrib fayutani'ul mutawwalat. Tetapi ternyata fenomenanya, sebagian penuntut ilmu itu terkadang mereka malah mengherankan, membuat sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Fayutali'u al-mutawwalat, mereka malah membaca atau menyibukkan diri dengan membaca buku-buku yang mutawwalat, yang pembahasannya sudah panjang lebar. Summa idza jalasa majlisan, sampai kemudian ketika mereka duduk di satu majelis bersama teman-temannya, qala sahibul mughni, dia mengatakan, wah saya baca pemilik kitab Al-Mughni, yaitu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ngomong dalam permasalahan ini di kitab Al-Mughni. Qala sahibul majmu', ya, qala sahibul majmu', berkata penulis kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, misalnya Imam Nawawi ngomong seperti ini dalam masalah ini. Qala sahibul insaf, ya, berkata penulis kitab Al-Insaf, kalau tidak keliru Imam Al-Mardawi Al-Hambali, berkata sahibul hawi, ya, penulis kitab Al-Hawi, itu miliknya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Liyudhhira annahu wasi'ul ittila', tujuannya agar menampakkan seakan-akan dia wawasannya luas, bacaannya sudah panjang lebar. Maksudnya yang dasar-dasar dia belum tamat, belum khatam, tapi kalau pas ngobrol sama teman-temannya sudah ngomongin, wah saya baca Mughni, saya baca Al-Majmu' Syarah Muhadzab, saya baca Al-Hawi, saya baca Al-Insaf, saya baca Fathul Bari misalnya. Nah, ini tidak sesuai, tidak cocok, ya. Karena memang fasenya belum sampai situ, ya. Justru malah dia nanti akan cuman sekedar dapat wawasan, tapi kekokohan ilmu kurang, karena dia malah menyibukkan dengan sesuatu sejatinya yang bukan atau belum porsinya, ya. Gitu. Wa hadza khata', kata Syekh Khalil, ya, Syekh Faras, hadza khata', perbuatan ini keliru, ya, perbuatan ini keliru. Nahnu naqul, kami katakan atau kita katakan, ibda bil mukhtasarat, mulailah dulu dengan yang ringkas-ringkas, hatta tarasakhal ulum fi dhihnik, sampai benar-benar ilmunya itu kokoh, ya, terpondasikan dengan baik di otakmu atau di pikiranmu. Summa idza mannallahu 'alaika fashtaghil bil mutawwalat, kemudian kalau Allah sudah memberikan kamu nikmat, memberikan kamu karunia dengan bisa memahami yang dasar-dasar, baru silakan pindah ke yang mulai pembahasannya panjang lebar. Wa qiyasu dzalika bil amril mahsus, dan hal ini bisa dianalogikan dengan perkara yang diketahui oleh kita semua, ya. Hal ini bisa dianalogikan dengan perkara yang bisa kita ketahui dengan panca indera, ya, dengan suatu yang menjadi rahasia umum. Apa itu? Misalnya an yanzila man lam yata'allam as-sibaha ila bahrin amik. Enggak masuk akal, enggak mungkin ada orang yang baru belajar renang, ya, orang baru belajar renang atau baru mulai mau belajar renang langsung nyebur di laut yang dalam. Di laut yang dalam, di samudra, enggak mungkin, ya. Fa innahu la yastati'u an yatakhallas, maka orang seperti ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Oh, dia baru belajar. Kalau dia baru belajar berenang, ya di kolam renang dulu yang cuman 2 meter atau 2,5 meter, pelan-pelan, yang tidak ada arusnya, tidak ada gelombangnya, ya. Baru kalau dia sudah mulai bisa tahu dasar-dasar, ya, teknik renang, dia mulai pada yang lebih dalam lagi, yang 6 meter, 7 meter. Baru kemudian dia sudah pintar di situ, mulai yang berarus misalnya di sungai, tapi yang agak tenang. Baru kemudian levelnya sampai masuk ke laut misalnya. Oh, tiba-tiba orang baru belajar langsung nyemplung laut, ya, tenggelam mati, ya. Qala fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala,
Berkata ya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Hilyah Talibil Ilmi, ya, perhiasan bagi para penuntut ilmu. Kaifa at-talab wa maratibuhu, bagaimana menuntut ilmu dan jenjangnya itu seperti apa, ya. Bagaimana menuntut ilmu dan jenjangnya itu seperti apa. Beliau menyebutkan ada beberapa jenjang atau ada beberapa faidah, ya. Beliau mengatakan man lam yutkin al-usula hurimal wusul, barang siapa yang tidak menguasai usul, yaitu dasar-dasar setiap keilmuan, maka dia akan terhalangi dari sampainya kepada ilmu yang dia inginkan. Ya, maksudnya tadi setiap disiplin ilmu itu kita harus menguasai dasar-dasarnya dulu, pondasinya dulu. Kalau tidak bisa menguasai, maka dia akan terharamkan atau terhalangi dari menguasai disiplin ilmu tersebut. Jadi tugas pertama berarti disuruh untuk menguatkan pondasi dulu. Yang kedua, wa man ramal ilma jumlatan dzahaba anhu jumlatan, barang siapa yang mengambil ilmu dengan jumlah yang banyak, tidak bertahap, maka akan cepat pula banyak yang hilang. Ya. Jadi langsung ngambil banyak, maka hilangnya cepat juga. Dan itu banyak kita saksikan, ya, terutama bagi kalau saya ngasih contoh bagi para penghafal Quran, ya. Saya dulu pernah sebentar untuk ikut program tahfidz, ya, tidak lama, walaupun cuman 4 bulan atau 5 bulan dulu sebelum belajar di Jakarta. Kita merasakan, ya, saya pribadi dan teman-teman yang lain merasakan, terkadang terkadang di satu kondisi itu kita bisa semangat untuk menghafal Quran. Terkadang bisa semangat menghafal Quran, itu sehari itu bisa setoran 2 lembar gitu. Jadi sehari itu bisa setoran 2 lembar hafalan baru. 2 lembar itu berarti 4 halaman, ya. 2 lembar seperti ini. Itu kadang bisa 2 lembar atau 2,5, berarti 1/4 juz dalam waktu sehari. Tapi bisa setor banyak, hilangnya cepat juga. Hilangnya cepat, ya. Jadi lebih bagus sehari itu mungkin cuma setor 1 muka, setengah 1 muka seperti ini, 1 halaman, tapi dia murojaah terus sampai mutkin, sampai benar-benar mutkin, alias sampai ngelotok di kepala, itu lebih bagus karena kemungkinan hafalannya hilang lebih kecil daripada langsung 2 halaman 4 muka. Hari itu mungkin dia bisa setoran, seminggu lagi biasanya langsung hilang kalau tidak dimurojaah dengan baik. Nah, sama dengan orang yang menuntut ilmu agama, langsung diberondong semua, ngambil semua, ya, tanpa bertahap, padahal belum benar-benar mungkin, belum benar-benar menguasai dengan baik, dia udah berpindah ke disiplinmu yang lain, dia ambil terus, maka konsekuensinya, iya, mungkin dia bisa waktu itu bisa paham dengan cepat, banyak, tapi nanti kalau tidak ada murojaah lagi, dia juga akan hilang dengan cepat. Makanya tadi para ulama mengatakan man ramal ilman jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu, ya, sekali langsung dalam jumlah yang banyak, maka nanti potensi hilangnya dalam jumlah yang banyak juga akan lebih cepat. Jadi maksudnya bertahap gitu. Kemudian, ya, dikatakan pula oleh Syekh Bakar Abu Zaid, izdihamul ilmi fis sama' mudillatul fahm, padat dan berkerumunnya ilmu dalam pendengaran menyesatkan pemahaman. Padat dan berkerumunnya ilmu dalam pendengaran akan menyesatkan pemahaman. Maksudnya apa? Yaitu tadi terlalu banyak ngambil, itu nanti juga akan mengurangi pemahaman, ya. Beda kalau step by step, sedikit-sedikit paham, jelas, gamblang, sudah Ustaz, pindah. Kalau ini belum terlalu paham, sudah pindah yang lain. Ini belum terlalu paham, masih setengah matang, pindah yang lain. Hanya ketika terakumulasi, yang tadi gimana ya? Beda dengan yang pelan-pelan. Memang namanya menuntut ilmu itu butuh proses, ya. Wa alaihi, oleh karenanya, fala budda minat ta'sil wa ta'sis li kulli fannin yatlubuhu. Oleh karenanya, maka, ya, ringkasnya apa? Maka wajib untuk taksil, ya, wajib untuk membangun pondasi, mengkokohkan pondasi di setiap disiplin ilmu yang dituntut, bidhabti aslihi, yaitu dengan benar-benar menguasai
dasarnya, yaitu mukhtasar, bentuk matan ringkas dari setiap ilmu itu, ala syaikhin mutkin, dipelajari dengan syekh, guru yang benar-benar kompeten, la bitahsilidz dzati wahdahu, ya, dengan guru yang mutkin, ya. Dan hendaknya menerapkan cara dengan guru yang mutkin, kompeten, bukan meraih ilmu sendiri, ya. Di sini la bitahsilidz dzati wahdahu, juga bukan apa? Bukan belajar sendiri, ya, otodidak, ya, tidak boleh juga. Wa akhidan at-talab bitadarruj. Jadi kata Syekh Bakar Abu Zaid, harus dengan pondasi yang baik, dengan menguasai setiap bentuk matan ringkas disiplin ilmu itu bersama syekh, bersama guru, ustadz yang kompeten, bukan mempelajarinya sendiri, ya. Dan wa akhidan at-talab bitadarruj, dan mengambil metode menuntut ilmu itu dengan berjenjang, ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Allah saja nurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak langsung 30 juz, berangsur-angsur, ya. Pelan-pelan, bertahap, ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan agar kamu membacakannya pelan-pelan kepada manusia, ya. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian, bertahap, ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad SAW, sekali turun saja langsung 30 juz. Maka Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak, demikianlah supaya kami, yaitu Allah SWT, memperkuat hatimu dengannya, yaitu dengan Quran, dan kami membacanya secara tartil. Maksudnya memperkuat itu, ya, para ulama kalau dalam pembahasan usul tafsir, salah satu hikmah kenapa Quran itu diturunkan berangsur-angsur, ya tadi, agar bertahap, ya. Dari sisi umatnya agar bisa menerima dengan baik, karena dulu, ya, sahabat itu juga manusia biasa. Kalau langsung semua kemudian langsung semua dijelaskan yang haram mana, yang halal mana, itu bisa mereka tidak menerimanya dengan baik, ya. Makanya awal mula ketika para sahabat masih di Mekah, belum hijrah, itu rata-rata ayat-ayat yang turun itu adalah ayat-ayat yang pertama mengokohkan pondasi keimanan, tauhid. Baru setelah keimanannya bagus, tauhidnya bagus, baru ketika sudah pindah di Madinah, baru mulai pensyariatan, ya. Mulai disuruh puasa, mulai disuruh zakat, mulai disuruh kurban, mulai disuruh menghilangkan khamar, ya. Khamar itu bertahap pengharamannya. Pengharaman pertama, Allah menjelaskan bahwa dalam khamar itu ada hal yang tidak bermanfaat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas walakin ismuhuma akbaru min naf'ihima. Orang-orang bertanya padamu, wahai Muhammad, tentang khamr dan perjudian. Katakanlah di dalam keduanya ada hal yang buruk, tapi juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya memberikan keuntungan bagi penjualnya. Tetapi, ya, mudaratnya lebih besar. Tapi waktu itu belum diharamkan. Sampai turun ayat yang lain. Ada orang sahabat mengimami kaumnya, ya, tapi dia mabuk karena masih boleh minum khamr. Sampai dia baca satu ayat yang keliru, ya. Kalau tidak keliru, dia baca surat Al-Kafirun. Harusnya membaca la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dia malah bacanya a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah, ya. Kemudian turun ayat, ya, kalau tidak keliru di surat An-Nisa, Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi mendem, mabuk. Ya, mulai levelnya.
Awal mulanya khamar masih halal, tapi sudah dijelaskan keburukannya ada. Orang masih minum sampai kepada orang jadi imam mendem alias mabuk. Kemudian Allah mengatakan jangan kalian mabuk ketika mau sholat, tapi di luar sholat masih boleh. Sampai kemudian level yang terakhir Allah mengharamkan mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya perjudian, khamr, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab, dan juga patung-patung, wal azlam, dan mengudi nasib dengan anak panah, itu semua najis, perkara yang najis, termasuk perbuatan setan, tinggalkan. Nah, ini bertahap, ya. Akan sulit ketika orang baru masuk Islam langsung semuanya dijelaskan. Orang-orang sahabat dahulu juga punya kebiasaan buruk yang diwarisi dari masa-masa jahiliyah, maka bertahap, ya. Dan juga terkadang Nabi SAW sebagai Nabi, beliau juga manusia biasa, kadang sedih, kadang ini. Nah, cara Allah agar menghibur Nabi SAW agar tidak galau, ya Qur'annya turun berangsur-angsur. Seperti dalam peristiwa Aisyah radhiyallahu anha, hadisatul ifki. Ketika Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafik, ya, dalam suatu peperangan, Aisyah ikut perang, diajak, kemudian pas pulang ke Madinah, Aisyah ketinggalan karena waktu itu beliau pas ada kebutuhan, ya, keluar dari onta yang beliau naiki, kemudian ada kalungnya atau gelang beliau jatuh, dicari-cari. Nah, kemudian pengawal yang membawa ontanya itu, karena ada keranda atau apa namanya itu, kalau dalam bahasa Arab namanya hudaj, seperti rumah-rumahan yang di atas punggung onta. Nah, itu tidak tahu kalau Aisyah ternyata keluar. Akhirnya kemudian ontanya dituntun pulang ke Madinah, ternyata Aisyahnya ketinggalan, istrinya Nabi SAW. Sampai kemudian ketika Aisyah mencari-cari nggak ketemu, ya, atau sudah ketemu, beliau ingin kembali ke ontanya tadi, kok udah nggak ada semua, pada pergi semua. Akhirnya kemudian, ya, Aisyah sendirian, tapi di belakang masih ada satu sahabat, ya, satu sahabat namanya, kalau tidak keliru, Sofwan bin Mu'attil kalau tidak keliru. Yang sahabat ini sengaja oleh Nabi SAW ditaruh di belakang. Tujuannya memang kalau ada orang ketinggalan, biar dia nanti nemenin. Ternyata yang ketinggalan adalah istrinya Nabi. Akhirnya mau gak mau mereka berdua, laki-laki perempuan, pulang sampai ke Madinah berdua. Akhirnya muncul tuduhan-tuduhan, wow, istrinya Nabi SAW selingkuh dengan sahabat. Ini fitnah. Sampai berhari-hari tidak ada penjelasan dari Allah SWT lewat Al-Quran. Nabi mulai galau, ini apakah benar si istri saya selingkuh atau gimana? Nabi galau. Baru kemudian Allah turunkan, ya, satu ayat dalam Al-Quran, ya. Allah mengatakan, ya, dalam potongan ayat itu, Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh ini adalah tuduhan yang sangat besar, tuduhan yang sangat keji. Yang ayat itu membebaskan Aisyah dari tuduhan selingkuh tadi. Nah, ini Allah turunkan Quran itu bertahap tadi untuk menghibur hati Nabi, untuk menguatkan hatinya. Kalau Quran langsung turun semuanya, ya, ketika Nabi pernah galau misalnya, ya, Allah menghiburnya tadi dengan menurunkan Al-Qur'annya bertahap, sehingga menjelaskan setiap peristiwa-peristiwa yang beliau hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Afan Ustadz izin bertanya, lebih didahulukan ikut kajian dan datang yang sudah jauh pembahasannya, atau mendengar rekaman sampai bisa menyusul kajian yang sedang dibahas? Kalau bisa dikompromikan, ya. Kalau bisa dijamak, kumpulkan keduanya. Maksudnya, ya dua-duanya. Hadir aja, walaupun kajian sudah jauh, hadir saja, tidak apa-apa. Ikuti sebisanya, ya. Ikuti sebisanya. Misalnya ada yang kurang paham, nanti bertanya kepada ustadznya, sambil ketika di rumah mengejar
sambil ketika di rumah mengejar rekaman sebelumnya. Kenapa? Karena bisa jadi pembahasan yang sudah dibahas sekarang itu ada kaitannya dengan pembahasan yang awal-awal, dan kita tidak bisa memahami pembahasan yang sekarang atau yang akan datang kecuali harus paham dulu pembahasan yang sebelumnya. Tapi itu tidak menghalangi kemudian kita berarti nggak usah ikut yang sekarang dulu, ikut aja, tidak masalah. Ketika hadir itu nanti ada banyak faedah. Misalnya toh belum terlalu paham, minimal dapat keberkahan bermajelis. Minimal dapat keberkahan bermajelis. Sambil kajian-kajian yang lalu kita susul dengan mendengarkan rekamannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apakah efektif ketika kita belajar dari video-video yang sudah ada di YouTube, dan jika kita ada pertanyaan, kita bertanya kepada ustadz yang lain? Ya, tentunya yang lebih afdol itu ya belajar talaki, ya. Belajar talaki, bertemu dengan ustadz secara langsung. Bertemu dengan ustadz secara langsung itu yang lebih afdol. Tapi tentunya setiap penuntut ilmu zaman sekarang punya banyak hal yang kesibukan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang sudah terlanjur jadi pekerja, ada yang sudah terlanjur jadi ibu rumah tangga, dan seterusnya. Maka tidak kita pukul rata bahwa belajar online itu semuanya buruk, ya. Tergantung, ya. Kalau memang kondisi yang bersangkutan memang banyak kewajiban yang harus dipenuhi sebagai misalnya kepala rumah tangga yang sudah terlanjur punya anak istri, seorang perempuan yang sudah terlanjur hidup rumah tangga, atau orang yang sudah terlanjur kerja baru kenal ngaji, maka ya belajar online ini bisa jadi menjadi efektif bagi dia. Yaitu yang penting dengan syarat dia tidak belajar sendiri, dia perhatikan penjelasan dari ustadz di video tersebut. Ya, kalau misalnya ada yang bingung, maka bisa ditanyakan kepada ustadz yang bersangkutan secara langsung. Misalnya tidak memungkinkan, maka bertanya kepada ustadz yang lain yang tentunya sama-sama berkompeten di bidangnya, ya, ahli di bidangnya. Nah, insya Allah itu bisa menjadi solusi, ya, jadi solusi. Tapi bagi orang yang punya opsi belajar, langsung bertemu dengan ulama, bertemu dengan syekh, bertemu dengan ustadz berkompeten langsung, maka menurut hemat saya lebih afdol dia belajar langsung tatap muka dengan yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ya mungkin itu dulu. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.